Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem Besan Hamasia. Kristus ada di tengah-tengah kita. Bersama di sini Basilius dan kita akan berbincang-bincang di tengah minggu bersama Romo Yohanes dari Gereja Ortodoks Indonesia wilayah Jawa Timur. Untuk hari ini ada suatu bahasan yang akan kita bahas bersama Romo secara ringkas dan singkat tentang bagaimanakah pandangan iman ortodok terhadap kepandaian dan kesalehan. Manakah di dalam iman ortodok antara kepandaian dan kesalehan ini manakah yang sekiranya perlu kita tekankan di dalam kehidupan ortodok itu? Silakan Romo. Sebenarnya, Mas, terima kasih atas pertanyaan itu. Orang ortodok memang perlu pintar, perlu menyelidiki segala literatur yang ada, yang tersimpan di dalam gereja. Tetapi pintar itu pun tidak cukup. Karena pintar tanpa diimbangi kerohanian yang mantap akan meleset. Akan mempunyai ide-ide lain yang tidak sesuai dengan nurani yang ada di dalam gereja. Pintar perlu, tetapi kerohanian yang dalam itu juga perlu. Sehingga dengan demikian orang ortodok ini harus pintar, tetapi juga rohani, tetapi juga saleh, tetapi juga mulia. Sehingga dengan demikian kata-katanya, sikapnya, berdasarkan kepintaran yang ada, yang dipelajari itu akan terimplementasi di dalam sikap dan kata-katanya. Sehingga dengan demikian antara kepintaran dan kerohanian itu imbang. Makanya di dalam gereja ortodok ditekankan jangan hanya ortodoksia, hanya dogmanya saja. Kalau hanya berhenti pada dogma saja, para bapak gereja menekankan dengan jelas dan tandas bahwa itu teologi setan. Jadi teologi yang ada, kepintaran yang ada, yang dipelajari berdasarkan literatur yang ada di dalam gereja itu harus terimplementasi di dalam penyembahan. Harus terimplementasi di dalam sikap hidup. Makanya ada ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Ini satu paket. Jangan kita hanya belajar ortodoksianya, akidahnya, untuk bisa berdebat, untuk bisa mengungkapkan kepandaiannya, tetapi tanpa diimbangi dengan kesucian dan kalbu yang bersih. Kepintaran tidak akan mengubah seseorang dan tidak akan mengubah pendidikan seseorang dan tidak mungkin dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi antara kepintaran dan kerohanian itu harus imbang supaya orang ortodok ya pintar dalam ilmu tetapi saleh di dalam hidup. Oke, itu yang bisa Romo jawab. Lalu Romo, apa dapat dikatakan apabila orang itu pandai secara dogmatik, tetapi tanpa diimbangi dengan yang tadi Romo katakan, ortolatria, penyembahan yang benar, dan ortopraksia, perilaku kehidupan yang benar, apakah dapat terjadi orang yang pandai teologi itu malah akhirnya bertingkah seperti iblis? Bisa, mengapa tidak? Contoh ada suatu Arius. Dia pintar berteologi, tetapi dia kurang mendalami atau tidak mengimplementasikan teologi yang dipelajari di dalam hidup. Sehingga dia menjadi iblis. Mengapa saya katakan menjadi iblis? Karena dia mesesatkan ajaran ini berdasarkan ideologinya. Itu yang dikatakan dengan nepsin. Ideologi-ideologi yang dimasukkan. Nah, kalau ideologi-ideologi itu salah, maka jadi logisme. Artinya menjadi racun di dalam hidup. Makanya belajar teologis ini harus betul-betul diimbangi dengan kerohanian, dengan kehati-hatian, sehingga dengan demikian
teologi yang dipelajari itu bisa menjadikan kita lebih baik, lebih suci, lebih berkenan di hadapan Allah. Nah, selanjutnya Romo, dengan demikian maka di dalam berteologi pun ada suatu batasan ya Romo ya, atau kendali daripada bagaimana kita berteologi, yaitu yang mungkin sering Romo Daniel katakan sebagai berjaga-jaga itu ya Romo ya. Ya, betul. Kalau tidak berjaga-jaga maka orang itu pikirannya pun dapat menyesatkan dia sendiri menjadi ajaran-ajaran yang lain. Makanya teologi dengan seringnya diajarkan dengan diimbangi kerohanian yang dalam, maka itu akan menjadi hati nurani gereja. Sehingga dengan demikian jikalau ada ajaran yang masuk dan menggerogoti di dalam komunitas, jemaat akan tahu ini sesat, ini gak benar, ini melanggar dari aturan-aturan yang diajarkan oleh gereja. Makanya tidak cukup hanya belajar teologi, tetapi kerohanian itu juga harus didalami. Nah, kerohanian ortodoks itu bukan kerohanian yang motivasi, tetapi betul-betul ini adalah kalbu. Kalau saya katakan kejawen lebih daripada kejawen, artinya menusuk kalbu. Dan ini kalau kita renungkan, kita hayati, kita betul-betul menjadi orang pintar tetapi saleh, baik dalam kata-katanya, baik dalam pemikirannya, baik dalam pendaknya, dan baik dalam langkahnya. Nah, ini sekarang sedang kita perjuangkan, bukan hanya otak yang dipintarkan, tetapi kalbu yang disucikan. Dengan demikian Romo, ketika kita melihat keterkaitan antara dogmatika, tadi ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia, dengan demikian maka yang dapat kita tarik, bidah itu tidak hanya berbicara tentang dogmatika, berarti perilaku pun ada yang termasuk disebut perilaku-perilaku bidah itu. Iya, karena dia hanya mengandalkan menjalankan nus saja, tetapi kardianya tidak. Padahal antara nus dan kalbu ini harus selinier, sehingga implementasinya itu akan menjadi baik. Kalau nusnya dan kalbunya baik, maka yang keluar akan baik, dan inilah kesaksian hidup, sehingga kita dapat dikatakan sebagai terang dunia yang bisa membawa manusia kepada hadirat Allah. Karena dengan melihat apa yang kita katakan, akan melihat Allah yang ada di dalam diri kita. Jadi kita berteologi bukan hanya dengan rumusan-rumusan dogma gereja, tetapi juga berteologi dengan kehidupan kita sendiri. Betul, harus diimplementasikan di dalam penyembahan dan hidup yang benar. Jadi dari sini kita belajar ya Romo ya, bahwa ternyata terapan-terapan iman ortodok itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi jangan berbangga bisa teologi dan bisa mendebat sana sini. Kalau tidak diimbangi kerohanian, itu teologi setan. Jadi racun ya Romo ya. Jadi racun. Oke? Tidak membawa orang kepada kesalehan, malah membawa orang ke neraka. Pada perpecahan ke neraka itu sendiri. Jadi hati-hati di dalam berteologi. Itu sebabnya satu paket ini harus dilakukan. Ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Baik Romo, terima kasih atas wejangan dan renungannya yang singkat di tengah minggu pada pagi hari ini. Kiranya nanti kita akan berjumpa di diskusi-diskusi yang lain. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara yang merasa terberkati, bisa subscribe dan membagikan channel ini kepada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon berkat daripada Romo. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan jangan pernah berhenti belajar. Karena iman ortodok adalah iman yang bisa mengubah perilaku dan memberikan harapan pada kehidupan kita. Tuhan berkati.